Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kita bertemu dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Topik kita pada kali ini adalah wawasan tentang filsafat pendidikan. Sebagaimana diketahui, filsafat pendidikan merupakan salah satu dari cabang keilmuan filsafat yang memang secara khusus perlu dipelajari oleh seorang calon pendidik dalam rangkaian aktivitasnya memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Adapun topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah definisi filsafat pendidikan secara terminologi, kemudian beberapa definisi filsafat pendidikan, kemudian ada pendekatan individualistik. Nah, dalam hal ini adalah pendekatan kepada hakikat manusia. Ya, kita akan membahas siapa itu manusia yang ditinjau dari ketiga aspek ya. Kontroversi dilematis, misteri kehidupan, kemudian karakteristik biologis manusia. Jadi inilah topik yang akan kita bincangkan atau diskusikan pada kali ini. Nah, saudara, secara terminologi, filsafat itu berasal dari dua kata, yakni filsafat dan pendidikan. Jadi filsafat asal katanya sudah jelas ya, yaitu philo dan sophia, yaitu cinta kepada kebenaran atau cinta kepada kebijaksanaan. Nah, seperti apa filsafat itu diartikan? Nah, tentu karena cinta kepada kebenaran dan cinta kepada kebijaksanaan, maka diperoleh atau diambil pengertian bahwa filsafat itu adalah proses berpikir yang sistematis, mendalam, dan radikal tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu tentu mengacu kepada aspek yang akan dibahas, yakni adalah dalam bidang pendidikan atau pedagogik ya. Dalam hal ini adalah upaya atau proses pembentukan karakter manusia menjadi manusia yang seutuhnya dari orang dewasa kepada manusia yang belum dewasa. Jadi dalam hal ini yang akan diberikan proses pendidikan itu adalah manusia yang belum dewasa dalam konteks berpikir dan juga dalam konteks mental. Ya, meskipun secara fisik sudah dewasa, tetapi jika dalam proses fisik dan mental itu belum menuju kepada kedewasaan, maka diperlukan suatu upaya, yakni proses pendidikan. Apa hubungan antara filsafat dan pendidikan? Nah, saudara, filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia. Jadi siapa manusia tersebut coba diurai oleh kajian ilmu filsafat. Manusia hakikatnya seperti apa esensi penciptaan manusia ya. Nah, itu dicoba dirumuskan oleh kajian filsafat. Sementara pendidikan itu berusaha mewujudkan citra tersebut. Oke, satu sosok manusia menurut hakikatnya adalah menjadi seorang pemimpin. Nah, maka citra yang dibangun adalah citra seorang pemimpin. Jadi fungsi dari pendidikan adalah untuk mewujudkan bagaimana proses memimpin. Dalam hal ini adalah proses kepemimpinan seorang manusia, dimulai dari kepemimpinan diri sendiri sampai nanti memimpin satu konteks yang lebih luas di luar dari dirinya. Filsafat pendidikan adalah upaya berpikir filosofis tentang realitas kependidikan dalam segala bagian, sehingga melahirkan teori-teori pendidikan yang berguna bagi kemajuan aktivitas pendidikan itu sendiri. Oke ya. Oke saudara, dalam konteks filsafat pendidikan ada 5 aliran filsafat yang membahas tentang pendidikan. Jadi mulai dari idealisme, perennialisme, progresif, pragmatis, dan esensialisme.
Idealisme mengacu kepada aliran filsafat klasik atau modern yang mengacu kepada pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang ideal, ya, kehidupan yang ideal, tentang ketuhanan, ya. Kemudian dalam konteks perennialisme itu aliran filsafat yang mengacu kepada perkembangan nilai-nilai atau norma-norma di dalam kehidupan. Jadi itulah konteks filsafat atau sesuatu yang diajarkan di dalam pendidikan. Pragmatis, nah ini aliran filsafat yang lebih modern yang mengacu kepada aspek bahwa pendidikan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian aliran progresif, pendidikan itu mengacu kepada konteks bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu perlu dimaksimalkan, ya, atau perlu dipelajari secara lebih meluas. Esensialisme itu hampir mirip dengan perennialisme, bahwa yang esensi yang dipelajari dalam konteks pendidikan ini adalah tentang budaya, nilai-nilai yang esensial, ya, yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi ini adalah beberapa aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Nah, ini tentu akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan apa yang akan atau dunia yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, saudara, pendekatan tentang manusia, yaitu sebagai subjek dan objek didik, itu terbagi menjadi dua, pendekatan individual dan pendekatan sosial. Nah, dalam konteks kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kontroversi yang dilematis, ya, kemudian misteri kehidupan, kemudian karakteristik biologis dari manusia. Ketiga hal ini adalah yang akan dikaji dalam konteks manusia atau ketika membahas manusia itu secara individual. Oke, kontroversi yang dilematis, ya. Apa yang hakikat atau apa yang nyata tentang manusia tetapi masih bersifat dilematis, ya, atau mengandung sebuah kontroversi, dan itu sampai sekarang itu masih dicari atau dirumuskan oleh filsafat. Pertama, manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, raga dan jiwa. Jadi seseorang dikatakan sebagai seorang individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu di dalam dirinya. Jadi ini adalah termasuk kepada bagian dari kontroversi dilematis. Manusia memiliki unsur yang sama antara satu dengan yang lain, namun masing-masingnya bersifat unik. Nah, itu ya. Jadi masing-masingnya bersifat unik. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan kontroversi dilematis. Dia sama antara yang satu dengan yang lain, tetapi meskipun dia sama, mereka masing-masing memiliki keunikan yang benar-benar khas. Dalam konteks kembar yang identik sekalipun, manusia itu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi perhatian kita ditujukan kepada hal yang lebih detail, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan sifat kontroversi yang memang akan menimbulkan dilematis. Nah, ketika kita menyamakan satu unsur manusia itu dengan manusia lain, maka dia memiliki perbedaan dan tidak akan bisa disamakan. Jadi ada sesuatu yang dilematis ketika kita berbicara dalam konteks manusia, dan dia memang dalam manusia itu yang paling utama itu dia memang makhluk yang bersifat unik. Oke, saudara, misteri kehidupan. Nah, kenapa dikatakan misteri? Karena ada beberapa bagian-bagian dalam kehidupan manusia ini yang memang sampai sekarang itu masih menjadi misteri.
Misalnya arti kata manusia atau makna dari kata manusia itu yang sebenarnya berasal dari kata insan, humanus ya, atau manusia itu bersifat alfa, lupa, manusia itu bersifat asal dari kata humanus ini ya, dia bersifat menguasai makhluk lain gitu ya. Tetapi arti kata dari manusia ini yang sebenarnya itu dalam konteks implementatifnya ini belum ditemukan. Siapa sih manusia itu? Makhluk yang dengan akal dan budi. Tapi ternyata dari akal dan budi dia masih saja terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung akal dan budi. Jadi artinya sesuatu yang misteri, kenapa bisa begitu ya. Kemudian kehidupan manusia sebelum lahir, alam kandungan ya, meskipun secara ilmu pengetahuan kedokteran itu sudah mencapai, ternyata itu masih proses tersebut masih bersifat misteri dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu ditiupkan rohnya dalam kandungan itu seperti apa, perjanjian dengan Tuhannya ketika itu ya, menurut yang dibaca di dalam Al-Quran, kitab yang benar ya. Nah itu sampai sekarang masih belum ditemukan. Apalagi kehidupan manusia setelah mati itu jelas belum ada yang dapat menelaah sama sekali. Kemudian apalagi yang menjadi misteri adalah struktur penyusun manusia ya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia mulai dari atas kepala sampai ujung kaki ya, mengenai struktur itu meskipun secara ilmu kedokteran sudah mencoba membedah sejauh itu, tetapi itu masih bersifat misteri sampai saat ini ya, meskipun secanggih apapun ilmu kedokterannya. Oke. Yang berikut adalah karakteristik biologis ya. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan atau hereditas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dia bawa sejak lahir yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial, psikologis. Keyakinan masa lalu mengatakan bahwa kepribadian, pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang terbentuk karena dua faktor yang terpisah masing-masing mempengaruhi kepribadian individu. Jadi mana yang lebih dominan mempengaruhi individu? Nah ini tentu saja masih istilahnya banyak perdebatan dari sisi ini ya, apakah dari sisi faktor hereditas maupun dari sisi faktor lingkungan. Nah, apa makna sebenarnya dari kita mempelajari semua topik mengenai manusia ini? Nah tentu ini kaitannya dalam konteks filsafat pendidikan yang memang objek kajiannya itu adalah manusia. Nah tentu manusia itu perlu dipelajari hakikatnya atau karakteristiknya secara detail. Kalau kita sajikan secara umum, dia terdiri dari dua, manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Esensinya apa? Dalam filsafat pendidikan tentu semua kajian atau hal-hal yang terkait dalam bidang-bidang ini agar dapat dirumuskan secara detail, secara mendalam, sehingga menjawab semua persoalan-persoalan dalam bidang pendidikan. Nah, itu tadi adalah fungsi dari filsafat pendidikan yang esensi utamanya adalah proses interaksi atau proses membelajarkan manusia. Ya. Jadi dengan mempelajari semua hal tentang manusia tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan proses pendidikan, proses pembelajaran, sehingga mencapai tujuan dari pendidikan itu ya, memanusiakan manusia atau membentuk manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Demikian saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.